Pada saat malam hari ini kita nyanyikan pujian nomor 130, Elogia, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dalam kita mendapatkan kekuatan dari Dia. Tak pernah tinggalkanku.
Baik, puji Tuhan karena waktunya sudah tiba. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Oleh sebab itu, umat Tuhan yang sudah bersama dengan kami, bergabung dengan ibadah kami pada malam hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah Dia yang menguatkan kehidupan kita, maka patut pada malam hari ini kita memuliakan Dia. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Eulogia nomor 51. Eulogia nomor 51. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Mari kita muliakan Tuhan pada malam hari ini. Yesus, aku bersama.
kuasa-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang menopang kehidupan kami senantiasa Tuhan. Oleh sebab itu, tiba pada malam hari ini Tuhan, kami memuliakan Engkau. Itulah sebagai rasa syukur kami atas pertolongan-Mu, atas pemeliharaan-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup melawat kami, hanya Engkau yang sanggup menolong kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang saat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Umat-Mu yang Kau percayakan dalam penggembalaan kami Tuhan. Biarlah Engkau menolong kehidupan mereka, Engkau menjamah kehidupan mereka semua Tuhan. Engkau kuatkan mereka semua lewat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah senantiasa damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ada bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini umat-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan, membuka hati kami untuk Engkau taburi dengan benih-benih firman-Mu, sehingga kami semakin kuat dan kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang melayani kami, dari pemain musik, pemimpin pujian, pemegang saya, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, Engkau urapi Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyalurkan berkat firman bagi umat-Mu Tuhan. Dan biarlah iman kami semakin diteguhkan di dalam Engkau lewat firman-Mu, dan kami kuat karena Engkau, karena firman-Mu yang Engkau taburkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Engkau berikan kekuatan, Engkau sembuhkan Tuhan. Dan kami tahu ada oknum yang tidak suka akan ibadah live kami ini Tuhan, yang mencoba mengganggu internet kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati, kami mengusirnya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala gangguan, segala apapun, iblis roh najis pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Sungguh hanya Dia yang sanggup menolong kehidupan kita dalam segala perkara, apapun yang kita hadapi. Mungkin ada riak-riak yang kita hadapi saat ini, baik dalam ekonomi kita, baik dalam rumah tangga kita, problem masalah kita hadapi. Namun percayalah, ada Yesus yang menolong kita, ada Yesus yang akan memberikan kita kekuatan. Elogia nomor 64, di tengah ombak. Dan bagus, dan kita tetap berjalan bersama Dia.
hampir kehilangan arah tujuan hidupmu. Tapi ingatlah, ada Yesus yang akan menolong kita. Seperti apapun ombak-ambing ombak yang terjadi di dunia ini, yang menggemparkan saat ini di dunia ini, namun kita memiliki Dia yang berkuasa, yang adalah sobat dalam kehidupan kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Baiklah, kita nyanyikan pujian Eulogia nomor 67. Ada satu sobatku yang setia. Kita memiliki sobat yang setia, dialah Yesus. Saya langsung berdiri dan kita akan memberikan persembahan kepada Yesus untuk saat kedua kali kita nyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri,
senantiasa kita dihiburkan di dalam kasih Tuhan lewat firman-Nya pada malam hari ini. Kita akan menghormati firman Tuhan pada malam hari ini. Saya undang umat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan persembahan yang sudah saudara-saudara berikan bagi Tuhan kiranya berbau harum bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kita serahkan hati kita. Kita ingat akan Dia. Jika pada malam hari kita datang, maka kita ingat akan kasih-Nya yang sungguh indah. Ingat kasih-Nya. Elogi nomor 126. Mari kita ingat betapa besar kasih Allah, betapa indah kasih Allah yang Dia berikan dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya.
Benar ya Tuhan, amat besar kasih-Mu kepada kami. Itulah kasih yang sudah menebus kami dari maut, dari kematian. Bagaimana mungkin kami bisa melupakan kasih yang sebesar itu? Karena tidak ada satu harga yang tertinggi apapun yang bisa kami bayar untuk mengganti harga yang sudah Kau lunaskan bagi kami. Oleh sebab itu biarlah hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang mau melayani Tuhan, kami pergunakan dengan sungguh-sungguh. Dan malam hari ini kami akan menghampiri Tuhan, kami akan duduk di bawah kaki-Mu. Terima kasih Bapa. Kami teduhkan jiwa kami, kami buka hati kami. Bersabdalah Tuhan bagi kami, berkat seluruh umat-Mu di tempat mereka, di rumah mereka masing-masing. Jamah hati mereka, suasana Roh Kudus juga terjadi di sana. Terpujilah Tuhan, bersabdalah. Kami sambut dengan rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Kasih jiwa kami, haleluya. Yang percaya katakan amin. Baik, umat Tuhan silakan kembali. Shalom. Selamat malam bagi semua umat Tuhan di tempat saudara masing-masing berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya kesempatan yang Tuhan beri ini kita pergunakan sedemikian rupa untuk boleh dulu di bawah kaki Tuhan. Baik umat Tuhan, bersama kita akan membuka Alkitab kita persiapkan diri kita tempat saudara masing-masing. Ya, haleluya. Itu sana, cabut dulu sedang. Saya percaya umat Tuhan tetap dalam keadaan damai sejahtera Tuhan, ya, di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, ya, haleluya. Sekalipun sudah ada tanda-tanda mungkin pada beberapa daerah akan mengalami pelonggaran, tapi kita masih harus menunggu waktu yang lebih lagi supaya betul-betul keadaan yang memungkinkan. Nah, baik saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita membuka kitab kita dari Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-7. Ya, saya akan bacakan bagi sekalian. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini adalah kisah seorang yang sakit lumpuh pastinya ini karena tidak bisa berjalan total. Ya, di mana mereka orang-orang sakit ini berbaris berjejer di tepi kolam yang namanya kolam Bethesda. Ya, jadi Bethesda atau Siloam, saya agak lupa namanya. Ya, haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu sewaktu-waktu dikatakan malaikat Tuhan turun menggoncangkan air kolam ini. Nah, kalau airnya sudah bergoncang, maka siapa saja yang berhasil turun, yang pertama turun ke air kolam itu, apapun penyakitnya akan sembuh. Jadi untuk mendapatkan mukjizat pada waktu itu amatlah sangat sulit. Mereka tidak tentu harinya kapan akan datang itu, saudara. Nah, jadi orang-orang sakit sudah berjejer, saudara, di sini. Nah, yang bisa berjalan, yang masih kuat atau ada yang membantu, dia turun, dia sembuh. Lalu di situ ada seorang yang dikatakan 38 tahun sudah terbaring lemas. Tulang-tulangnya mungkin tidak bisa lagi bergerak, sudah kaku, dan tidak ada yang bisa membantu dia.
Lalu Yesus datang ke tempat itu. Ditanya, "Hai anakku, maukah engkau sembuh?" Lalu apa jawab orang itu? "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu orang sudah mendahului." Saudaraku, ketika ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang ini jawabnya masih lain. Enggak ada orang yang menurunkan aku. Tidak langsung jawab, "Iya, saya mau." Padahal mulutnya mengatakan Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus. Dia tahu Yesus ini bukan orang yang sembarangan. Maka dia berkata, "Tuhan." Sekiranya Yesus ini hanya seorang orang biasa, hanya imam kepala, ahli Taurat, gak mungkin dipanggil Tuhan. Pasti guru. Atau sekiranya, apalagi oleh seorang preman, "Mau kesembuh?" "Ai bang, ai bos." Nah, bahasanya lain lagi. Tapi Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Nah, di sini ada yang kontra antara ucapan yang keluar dari mulut dengan apa yang ada dalam hatinya. Tidak sejalan. Nah, baik saudara, kita akan melihat lebih dalam. Ya, jadi intinya, lalu Tuhan katakan, "Bangkitlah, berjalanlah, angkatlah tilammu." Seketika itu juga dia sembuh. Jadi puji Tuhan, orang ini akhirnya disembuhkan Tuhan. Ya, haleluya. Nah, kita perhatikan. Jadi dikatakan 38 tahun orang ini lumpuh. Ini masa penantian yang lama, walau tanpa kepastian. Tapi akhirnya datang juga pertolongan itu. Jadi kalau saya mau katakan, orang ini lebih susah, lebih menderita daripada apa yang kita hadapi hari-hari ini. 38 tahun kita menunggu masa pembebasan, kita menunggu masa kelonggaran. Udah berapa bulan untuk COVID ini? Ya, 2-3 bulan gitu ya. Tapi orang ini 38 tahun lumpuh terbaring. Itu hal yang sangat membosankan. Ya, hidup tanpa kepastian, tanpa harapan. Pasti dia kecewa dengan dirinya. Dia pasti marah dengan orang yang tidak pernah peduli dengan dirinya. Jadi, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, karena kesetiaannya menantikan jawaban daripada Tuhan itu, terkabul juga kerinduannya. Dia ketemu dengan Yesus dan akhirnya lumpuhnya disembuhkan, dia berjalan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita tarik dalam kehidupan gereja Tuhan di hari-hari ini? Ada dua hal yang mau sampaikan di sini. Ya, secara singkat-singkat saja. Yang pertama adalah dalam konteks gereja masa kini, bahwa COVID-19 ini jangan sampai melumpuhkan iman, harap, dan kasih kita pada Tuhan. Ya, masalah COVID-19 ini jangan sampai melumpuhkan iman, harap, kasih kita kepada Tuhan. Jadi kita bicara yang rohani. Saya percaya kita semua nggak ada yang lumpuh secara fisik. Sehat kita semua, puji Tuhan. Bisa berjalan, bisa meloncat, bisa berlari. Tetapi bagaimana secara rohani? Kalau kita melihat ke internal sidang jemaat Tuhan, belum lagi yang di luar sana, adakah yang rohani yang sudah menjadi lumpuh? Oh, banyak sekali sudah. Lumpuh itu tidak punya pergerakan, tidak punya dinamika di tengah-tengah wabah COVID ini. Wabah COVID ini sudah mematikan seluruh gerak imannya. Tidak ada lagi buah-buah iman, buah pengharapan, buah-buah kasih yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ini diwaspadai Bapak Ibu umat Tuhan yang saudara hari ini live bersama kita malam hari ini.
COVID-19 dengan segala kesusahannya, dengan segala pergumulannya, dengan segala keluh kesahnya dalam seluruh aspek kehidupan kita, apapun yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kita, ini tidak boleh membunuh iman kita, tidak boleh melumpuhkan iman kita, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Orang lumpuh ini memang dia lumpuh secara fisik, namun pengharapannya masih hidup, Bapak Ibu. Artinya apa? Dengan dia bertahan menanti 38 tahun, dia masih berharap, pokoknya saya masih yakin, entah gimana caranya, walau orang tidak peduli kepada saya, walau tidak orang bantu saya akan mendapat mukjizat itu, saya akan mendapat pertolongan itu. Maka dia bertahan di situ. Kalau semisal dia orang yang mudah putus asa, mudah kecewa, 1 tahun saja, nggak usah 38. Setahun saja dia menunggu, dia sudah lihat setiap orang yang agak sehat dulu loncat, yang nggak sehat loncat, nanti sembuh, yang lain datang lagi. Dia yang paling berat keadaannya. Dia sudah tentu bisa menghitung, melihat tidak ada orang yang peduli dengan dirinya. Harusnya sudah cepat dia putuskan, sudahlah, percuma saya di sini, percuma saya mengharapkan goncangan air ini, karena toh nggak bakal ada yang bisa membantu saya. Tapi kita boleh lihat, ya di ayat sebelumnya itu sudah baca lengkapnya di rumah, karena memang agak sulit ditampilkan di sini, maka saya ambil satu ayat saja tadi. Ya, 38 tahun lumpuh sudah. Ya, mungkin kalau di kolam edisi saya nggak tahu berapa lama. Maksudnya 38 tahun menderita penyakit yang tidak ada harapannya lagi. Nah, saudara itu bisa membayangkan situasi orang ini, situasi hatinya, keluarganya, segala macam. Nah, saudara kasih Tuhan, perhatikan, saya ulangi, peristiwa COVID-19 ini jangan sampai membunuh iman kita. Saya sangat sedih, masih banyak anak Tuhan yang perhatiannya masih kurang, komunikasi dengan Tuhan, interaksinya kurang dengan Tuhan. Justru semasa COVID ini, saudara, saya tidak tahu alasan apa, tapi ya sudahlah. Semua akan kembali kepada kita masing-masing. Ya, keputusan ada di tangan kita masing-masing. Kita akan bertanggungjawabkan setiap tindakan keputusan yang kita ambil, saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa kita. Bahkan Tuhan sendiri pun hanya bisa mengajak. Marilah, terimalah anugerah keselamatan ini. Bukalah hatimu. Kalaupun dia memaksa, hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tapi selebihnya dia banyak mengetok pintu hati. Karena memang untuk selamat itu, sekali lagi, perlu juga keterbukaan hati. Ya, haleluya. Nah, di dalam Filipi 3, 13-14, begini firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa dia orang yang dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, panggilan surgawi dari Kristus Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau masalah kesusahan, masalah penderitaan, masalah ancaman nyawa, tidak kurang beratnya pengalaman Rasul Paulus daripada kita. Memang saudaraku, di luar sana ada ancaman karena COVID ini, tapi kita masih bisa punya banyak pilihan. Apalagi kita di daerah Jambi, boleh dikatakan ya masih relatif terkendali situasinya. Ada ancaman, tapi ancaman itu masih banyak bisa kita antisipasi. Asal kita tidak sembarang interaksi, tidak sembarang pegang sana pegang sini, selamat. Kita nggak seperti di daerah lain. Tapi kalau Rasul Paulus
Waduh, lebih parah lagi. Dia memang tidak menghadapi corona dalam seperti sekarang kita, tapi dia menghadapi orang yang setiap saat siap menghabisi nyawanya, menghabisi dirinya secara fisik. Tapi dia katakan, aku terus berlari-lari. Nah, kata berlari-lari itu menggambarkan keadaan yang tidak lumpuh. Rohaninya yang terus berdinamika. Keadaan boleh susah, pembatasan-pembatasan boleh terjadi, ya, kan masalah. Tapi relasi kita dengan Tuhan tidak boleh terjedah, tidak boleh terputus, tidak boleh rusak. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak boleh kurang. Kalau iman pengharapan kita kepada Tuhan terlalu ditentukan oleh keadaan dunia ini, maka kita belum punya iman yang sesungguhnya. Bagaimana kalau muncul keadaan yang berat lagi, habislah iman kita. Ya, Petrus harus mengakui kalau imannya kepada Tuhan dalam keberaniannya itu sekali lagi masih sangat ditentukan oleh situasi kondisi. Ketika situasi mendukung, dia menggebu-gebu membela Yesus. Ketika rame-rame, tapi ketika dia sendirian, dia tidak punya keberanian lagi mempertahankan imannya. Dan itu dia sudah tahu jauh-jauh hari. Maka katakan Petrus satu malam sebelum ayam berkokok, satu kali engkau sudah akan menyangkal aku 3 kali. Tentu Yesus tahu kan dia Tuhan, gitu kan. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, Paulus berlari-lari kepada tujuan. Demikian juga kita. Adanya peristiwa COVID ini, saudaraku, tidak menghalangi gerak laju langkah kita untuk meresponi panggilan surgawi Tuhan. Nantilah Pak Pendeta tunggu keadaan normal. Saya mau lebih sungguh-sungguh. Kalaupun ada normal kita nanti, itu normal yang baru Bapak Ibu. Tidak normal seperti yang dulu lagi. Normal yang ditandai dengan banyak kesukaran-kesukaran, ya. Normal yang ditandai dengan banyak hal yang kita lakukan nanti. Normal yang tidak biasa, normal yang disertai dengan perjuangan. Itu jauh lebih baik memang lebih daripada kondisi yang sehari ini. Jadi nggak ada jaminan. Semisal nanti kalau kita sudah kembali kepada sebagai kita kembali kepada offline, gak ada jaminan, kecuali memang ada perubahan sikap dari diri kita sendiri. Jadi kembali saudaraku, aku terus berlari-lari. Artinya ada halangan, ada rintangan, ada hambatan, namun itu tidak membuat dia patah semangat. Belajarlah seperti orang yang lumpuh tadi, 38 tahun menderita penyakit yang tak tersembuhkan, bukan waktu yang singkat. Apalagi kalau saudara mungkin punya pergumulan penyakit, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, belum apa-apa itu. Ya, jangan lihat orang sana kan cuma seminggu Pak sakitnya. Jangan lihat itu. Lihatlah kepada orang yang lebih berat dari kita. Kalau kita lihat kepada orang lebih ringan, ya kita putus asa. Tapi lihat kepada orang yang lebih berat daripada kita, saya kita bersyukur Tuhan, aku masih bisa begini. Terima kasihlah Tuhan. Kalau 38 tahun, nggak tahu juga ini. Lebih dari hampir setengah umur. Kalau umurnya saudaraku dikasih 70 tahun, ini dikasih 70 tahun udah lebih dari setengah, itu setengah umur dia lumpuh. Berarti dia ini apa mungkin dia ini dari lahir atau juga sewaktu remaja lumpuh. Disebut itu bukan umurnya, tapi lamanya lumpuh 38 tahun. Ya haleluya. Tapi imannya masih running terus, masih berjalan, pengharapannya, keyakinannya, walau tak pasti, walau udah ada tanda-tanda kode-kode siapa yang akan membantu dia, tapi akhirnya pertolongan itu datang juga lah. Yesus menghampiri langsung kolam itu, datang kepada dia, maukah engkau sembuh? Walaupun dia dikatakan nggak ada orang bantu saya, tapi Tuhan tahu saudaraku bahwa memang dia mencari kesembuhan, ya. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam Ayub pasal yang ke-20 ayat 13 dan lompat ayat Injil Yohanes, bukan Ayub.
Yohanes 20 ayat 13-15 ya. Yohanes 20 13-15. Begini firman Tuhan, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Jadi ini peristiwa adalah pada hari ketiga sesudah pada hari kebangkitan, hari Minggu, Maria datang ke kubur. Lalu ditengoknya kain kafan itu udah terletak. Lalu dia pulang, dia kasih tahu sama Petrus, sama Simon Yohanes. Dia bilang, "Waduh, mayat guru kita hilang." Petrus datang lari-lari. Lalu Maria juga ikut belakang. Lalu ketika si Petrus bilang, "Benar juga, kok hilang mayatnya?" Lalu dia lari pulang, kasih tahu sama guru yang lain. Lalu si Maria masuk lagi ke kuburan ini. Dia menangis di kuburan itu. Dia duduk. Nah, tiba-tiba ada 2 orang malaikat berdiri di sebelah atas itu tempat diletakkan mayat Yesus. Dan tanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku," maksudnya tubuh Yesus, mayat Yesus, "telah diambil orang, dicuri orang, dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Jadi di anggapan Maria, mayat Yesus sudah dilarikan, tinggallah mayat-mayatnya di situ. Mayatnya dilarikan, tinggallah kain kafannya di situ. Dia menangis, dia sedih, dia lupa ya kalau dia kan bangkit. Lalu dia tengok ada ke belakang lagi. Lalu nampaklah Yesus sendiri. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia tanya lagi, "Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penjaga taman. Lalu berkata, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana engkau sembunyikan mayatnya, supaya aku dapat mengambilnya." Jadi saya mau katakan di sini, Maria ini sedang gelap pikiran, gelap mata. Dia tidak melihat ada sedikit pun akan kehidupan lagi di dalam kubur itu. Karena pikirannya sedang kalut. Dari 3 hari yang lalu Yesus disiksa, ditangkap, disalibkan, lalu mati, lalu dikuburkan, dan mereka menyaksikan mayat itu dikuburkan, dibaringkan di situ. Lalu ditutup dengan batu besar. Tapi ketika dia datang, pintunya terbuka. Lalu sekali masuk ke dalam, mayatnya hilang, tinggal kain kafan. Maka di pikirannya adalah loss. Hilang sudah Yesus. Arti rohaninya apa? Adakah di antara umat Tuhan, anak Tuhan, saudara yang sedang live hari ini? Tapi saya percaya tidak ada. Saudara loss, saudara kehilangan Tuhan. Saudara kehilangan pengharapanmu kepada Tuhan. Saudara kehilangan keyakinanmu kepada Tuhan. Engkau sebut Tuhan, tapi engkau tidak merasakan hadirnya Tuhan. Itu loss. Ketidakhadiran Tuhan dalam rasa, ketidakhadiran Tuhan dalam jiwa dan roh kita. Ini masalah Bapak Ibu. Mungkin salah satu penyebab COVID-19. Maksudnya bukan COVID-nya sendiri. Dampak dari COVID ini membuat saudara kehilangan Tuhan. Pikiran saudara sudah kalut, ya, sudah dikuasai oleh berbagai macam kesulitan ini, saudara. Saya tidak tahu persis yang menjadi pergumulan saudara. Tapi kalau firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan kita, ya puji Tuhan kalau kita tidak dalam keadaan seperti ini, puji Tuhan. Tapi kalau kita mengarah ke sana atau mungkin sedang ada di sana, kita banyak kalutnya, banyak bingungnya.
Saya tidak lagi bisa konsep, karena yang dia lihat itu Yesus. Ditanya apakah Tuhan yang mengambil mayanya? Ya. Di mana Tuhan penjaga taman? Di mana kau taruh? Biar saya ambil. Tidak mungkin dia lupa saudara wajah Yesus. Orang dia yang melahirkannya kok, dia yang membesarkannya. Ya, dan Yesus nggak menyamar mukanya seperti itulah. Tapi orang kalau sudah kalut, sudah gelap, semuanya kayak tertutup saudara. Jadi Maria sedang kehilangan Tuhannya. Umat Tuhan, jangan sampai kehilangan Tuhan. Dampak daripada COVID-19 ini, atau dampak dari masalah pergumulan apapun yang sedang kau hadapi hari ini, tolong, pergumulan tidak kita minta, beban hidup tidak kita minta, semua kesulitan tidak kita minta, tapi siapa yang bisa melawan ini? Tidak seorang orang hebat di dunia yang bisa melawan ini, saudaraku. Tidak usah kita pertanyakan. Udah memang zamannya harus terjadi. Ini bagian daripada penggenapan firman Tuhan. Entah oleh siapapun itu, entah itu buatan tidak buatan, itu bukan lagi soal. Ini semua harus terjadi. Ya. Jadi kalau saudaraku yang ini aja sudah membuat saudara kehilangan Tuhanmu, kehilangan imanmu, keyakinanmu, engkau tidak bisa lagi clear dengan jelas melihat, oh Yesus itu ternyata ada di sini, Yesus itu ada ternyata di rumahku, ada di keluargaku, ada di usahaku. Mari coba temukan lagi, temukan kembali Tuhan yang hilang itu di jiwamu, di rasamu, di rohmu, di doa-doamu. Masih berdoa nggak semasa COVID ini? Jangan-jangan sudah nggak pernah berdoa lagi, sudah malas berdoa. Ya, tapi saya berharap nggak ada yang malas ya. Serius, sungguh-sungguh. Justru inilah kesempatan ya. Di masa-masa ini kita menjadi, kalau saya bilang ya, dikarbi Tuhan. Dan tanda petik dipaksa, dikarbi oleh Tuhan. Supaya dalam masa pandemi 3-4 bulan ke depan ini, kita betul-betul memang nggak ada pilihan lain. Kesatu itulah. Tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak salahkannya, sudah kita jalani. Teruslah bergantung harap kepada yang satu itu, sudah. Ya, jadi jangan sampai mengalami suasana lost Tuhan, kehilangan Tuhan. Tuhan tidak pernah hilang, dia di surga, tapi hilang lenyap dari diri kita, dari perasaan kita, dari doa-doa kita, dari iman percaya kita, harap kita kepada Tuhan. Jadi iman Maria lumpuh, Yesus dianggap sudah hilang, maka terjadilah mispersepsi, salah persepsi kepada Tuhan. Rendah niat, masa Tuhan dianggap sebagai tukang kebun? Ya, haleluya. Sekiranya Yesus itu berubah rupa, ya, gak mungkin dia berubah dari kayak Musa, kayak muka si Musa atau muka siapa. Seperti itulah saudara. Tapi memang dasar Maria sudah kalut pikirannya, perasaannya, sehingga tidak mengenal lagi. Nah, kita baca lagi saudaraku, Lukas 18 ayat 7. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ayat ini dengan latar belakang dikatakan ada seorang janda datang kepada hakim. Hakim ini hakim yang jahat, yang lalim. Tuhan, tolong bela perkaraku. Tuhan, tolong bela aku. Datang nggak digubris, besok datang lagi nggak digubris, besok datang lagi. Tapi dia datang terus, gak jemu-jemu dia. Akhirnya apa kata si hakim lalim ini? Aku ini bukan hakim yang takut akan Tuhan, tapi daripada dia tiap hari menyusahkan aku, baiklah aku bantu dia. Dibantu akhirnya, selesai masalahnya. Pergilah dia. Nah itu. Lalu
kata Tuhan. Nah, berangkat dari perumpamaan itu, tidakkah Tuhan Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru, memohon, yang tidak jemu-jemu meminta tolong kepada Tuhan? Kalau janda tadi nggak jemu-jemu minta tolong kepada hakim yang jahat. Kalau orang jahat saja bisa berbuat baik, apalagi Tuhan kita, masa dia tidak akan menolong saudara saya? Jadi perlu namanya ketidakjemuan. Nah, ketidakjemuan itulah menunjukkan ada keyakinan di hati si janda ini bahwa dia pasti ditolong. Kalau satu kali dia minta tolong nggak digubris, 2 kali nggak digubris, 3 kali nggak digubris, ya sudah, ini kayaknya memang hakim yang jahat, jadi gak usah minta tolong, sudahlah, selesailah. Lalu dia nggak boleh lagi minta tolong, pulang dia. Artinya apa? Sampai disitulah rasa keyakinannya dia akan ditolong. Tetapi saudaraku, dia nggak berhenti sampai akhirnya permohonannya dikabulkan. Artinya di situ keyakinan dari perempuan ini nggak pernah putus. Nah, saudara dan saya, jangan berhenti keyakinan saudara, jangan putus keyakinan saudara. Entah sudah berapa tahun kau menunggu, menantikan jawaban Tuhan atas doamu, kau menantikan pergumulanmu, jangan berhenti, teruslah berdoa, memohon. Nah, ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka yang berseru itu. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, itu persoalannya ayat 8 itu. Kalau Yesus datang dan melihat, mengoreksi, memeriksa setiap relung-relung hati kita malam hari ini, adakah dia mendapati iman di hati kita? Keyakinan itu masih ada enggak bahwa kita masih bisa ditolong Tuhan? Kalau ini enggak ada, ini bagian wadah, tempat berlabuhnya pertolongan Tuhan, itu iman percaya kita. Kalau kita bilang tolong bantu saya, tapi tangan kita sembunyikan dua-dua, bagaimana cara mau dia kasih bantuan sama kita? Apa mau dimasukkan di mulut kita langsung? Nah, ketika tolong bantu saya, tangan kita begini, nanti bantuannya ditaruh di tangan kita. Nah, iman percaya itulah bagikan tangan yang terulur, wadah untuk menampung pertolongan Tuhan. Jadi jangan cuma minta, tapi tidak siapkan wadah. Mulut bisa mengucapkan 1000 kalimat, 1000 kata, tapi kalau tidak disertai dengan iman, sama minta tolong, hanya teriak-teriak tolong-tolong, tapi tangan kita tersembunyi. Ketika pun dia ini bantuannya, tapi tangan kita tak di belakang, ya nggak ada. Jadi, saudara jangan kehilangan iman akibat dampak COVID ini. Seperti Maria, hilanglah sudah keyakinannya. Yesus itu nggak ada bangkitnya, Yesus itu nggak ada hidupnya, dia dicuri. Sudah ketemu langsung dengan Yesus, Tuhan kan penjaga kebun, penjaga taman, Tuhan kan yang mencuri mayat Yesus itu, tolong kembalikan. Betapa kalutnya situasi yang dihadapi oleh si Maria ini, saudara. Jadi itu yang pertama, saudara. Yang pertama, orang lumpuh ini 38 tahun menunggu, namun dia tidak mau kehilangan pengharapannya, keyakinannya. Maria sempat kehilangan, tapi dia dipulihkan. Yang kedua, yang terakhir, sedikit lagi kita selesai. Yang kedua, dalam situasi COVID-19 ini, janganlah berharap banyak kepada manusia. Ya, jangan berharap banyak kepada manusia. Manusia akan mengecewakan kita. Jangan nanti karena si A, si B tidak bantu saya lalu kecewa. Lalu saya bilang, wah kamu gak ada kasih, kamu gak ada iman, ada perhatian. Tadi orang lumpuh itu, ketika ditanya maukah engkau sembuh, gak ada orang yang bantu saya. Itu artinya apa? Selama ini dia mengharapkan orang yang bantu dia ngangkat dari tepi itu ke kolam itu. Memang sih logis sebenarnya, dia kan tidak berdaya.
harus ada orang yang bantu. Tapi faktanya mana ada yang bantu dia? Semua orang juga mau sembuh, semua juga orang mau duluan. Tetapi itulah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan sendiri yang langsung datang kepada dia. Jadi bukan lagi dia yang datang kepada air yang digoncangkan malaikat, tetapi Tuhan sendiri dalam rupa Yesus, dalam diri Yesus datang menolong dia. Selama ini dia berharap kepada si A, berharap tadi pada kawannya, kawan, nanti kalaupun kau udah sembuh duluan, tolonglah bantu saya juga pada next, pada goncangan berikutnya, tolong. Mungkin sudah dia sembuh balik, tidak datang lagi. Nah, datang lagi yang sakit yang baru, yang lebih sehat, itu pula yang dapat. Terlalu lama dia berharap ke manusia, tapi nggak ada yang bisa membantu dia, Bapak Ibu. Ya, kalau akhirnya Tuhan memakai seorang manusia untuk menolong kita, puji Tuhan, kita syukuri. Atau pada akhirnya Tuhan memakai seorang burung untuk menolong kita, puji Tuhan. Seperti Elia, disuruh burung gagak bawa roti dan daging. Dan lain-lain, saudara. Ya, haleluya. Tapi pengharapan kita hanya kepada Tuhan, supaya tidak kecewa. Ya, haleluya. Coba kita lihat sedikit lagi ayatnya. 2 ayat lagi selesai, saudaraku. Kisah 3 ayat 4 sampai 6. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, bahwa demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Di sini ada seorang lumpuh, ya. Orang lumpuh yang meminta-minta di pintu gerbang bait suci, mengemis, Tuhan, tolong, kan kalau di mana-mana itu, tolong recehannya, gitu kan. Jadi setiap orang mau sembahyang, dia sudah standby di situ. Ada aja orang kasih 1, 2 gitu ya, dia dapat tiap hari, besok begitu lagi. Begitulah kerja orang lumpuh ini. Dia juga tidak bisa masuk ke bait suci karena dia cacat, nggak boleh masuk. Dia hanya di luar-luar. Nah, satu kali Petrus dan kawannya mungkin sendiri atau Yohanes begitu, mereka masuk bait suci. Wah, dia bilang ini kayaknya orang baik, langsung dia pasang tangan. Lalu apa kata Yesus? Apa kata Petrus? Emas dan perak atau uang tidak ada padaku, tapi apa yang kau punyai aku berikan kepadamu. Bahwa demi nama Yesus bangkitlah, berjalanlah, sembuh, puji Tuhan. Nah, orang lumpuh ini selalu sepanjang hidupnya berharap kepada belas kasihan manusia. Moga-moga orang yang datang ini ngasih saya uang yang lebih besar. Tadi mungkin baru dapat dia misalnya 100 rupiah. Moga-moga ya ini dikasih 500. Syukur-syukur dikasih 1000. Wah, dia agak penampilannya ini kayaknya orang berduit. Mudah-mudahan ya lebih besar. Pokoknya setiap orang yang lewat dia harap. Dan kali ini memang saudaraku harapannya besar sekali kepada Petrus dan kawan-kawan yang datang. Tapi kali ini pun dia kecewa, nggak dapat uang. Tapi dia Tuhan kasih yang jauh lebih baik daripada apa yang dia pikirkan selama ini. Dia sudah tekan kontrak, ya tidak apa-apa. Sampai mati aku mengemis, tidak masalah. Udah nasibku begini, udah terima. Tapi hari itu, itulah hari pembebasan, itulah hari pertolongannya. Dia selama ini cari uang, dia nggak pernah cari Tuhan. Dia pikir juga aku nggak bisa cari Tuhan, nggak bisa masuk ke dalam bait suci orang cacat. Sudahlah, yang penting aku bisa hidup, aku habiskan sisa hidupku ini, sudah syukur itu. Bagaimana mencari Tuhan orang cacat? Tidak bisa. Ya. Tapi puji Tuhan, hari itu konsep berpikirnya diubahkan oleh Tuhan.
Dan yang tadinya berharap ke manusia, sekarang dia dikontakkan dengan surgawi. Demikian kiranya dengan umat Tuhan. Satu ayat lagi yang terakhir, saudaraku, dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 13. Ayat yang terakhir, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Jadi ini peristiwa Yunus di dalam kapal yang ke Tarsis itu. Kapal itu dihantam oleh badai, gelombang, muatan kapal dibuang, mesin dibuang, apa semua dibuang. Lalu Yunus bilang, sudah, ini karena dosa salah saya, lempar saya ke laut, buang saya ke laut. Mereka tidak mau, tidak berani juga. Mereka berdayung sekuat tenaga, makin didayung makin bergoncang, sekuat tenaga. Akhirnya mereka tidak punya pilihan. Mereka tangkaplah, ambillah si Yunus, diikat tangannya, ikat kakinya, lempar. Ajaibnya begitu dilempar, laut berhenti bergelora. Jadi antara ketaatan kepada kehendak Tuhan dengan mengandalkan kekuatan manusia, semakin mereka mendayung dengan kekuatan mereka, semakin bergelora gelombang laut. Tapi begitu mereka mentaati perkataan Yunus, karena memang itulah resiko diambil, dia dilempar. Begitu dilempar, lautnya berhenti bergelora. Nah, saudara pilih mana? Terus menggunakan berharap kepada kekuatan manusia, atau saudara menyerahkan diri kepada Tuhan? Pilih pada saudara. Ya, jadi kiranya malam hari ini, saudaraku, kita belajar dari orang yang lumpuh ini 38 tahun sama orang yang lumpuh di bait suci. Semua mereka ditolong oleh Tuhan. Semua mereka disembuhkan oleh Tuhan. Walaupun kira mereka sama-sama berat, sangat berat sekali, tapi semua ditolong oleh Tuhan. Demikian saya berharap bahwa janganlah berharap kepada manusia, karena harap manusia akan membuat iman kita lumpuh, dan akhirnya kita memiliki prasangka yang buruk pada Tuhan seperti Maria. Demikian, Tuhan menolong kita semua. Selamat malam, sampai semoga Tuhan. Baik, kita akan, saudara bisa pakai berdiri, kita akan meresponi firman Tuhan. Ya, pujian dan syukurku, haleluya. Kita mau kontakkan iman kita kepada Tuhan, haleluya. Pujian dan syukurku 190, haleluya. Elogia 190, pujian dan syukurku. Ku bawa kepada Tenang
tahun. Bagikan menanti tanpa kepastian kapan dia akan disembuhkan. Kapan datangnya pertolongan. Tetapi sekalipun demikian, dia tetap bertekun. Tadinya dia berharap pada manusia, tapi akhirnya Tuhan datang secara langsung lewat Yesus menyembuhkan lumpuhnya. Demikian juga orang yang lumpuh di pintu gerbang Bait Suci. Bertahun-tahun dia hanya menanti uluran tangan manusia. Tetapi hari itu Tuhan datang lewat Petrus. Demi nama Yesus berjalanlah. Haleluya. Apapun masalah yang kau hadapi hari ini, pergumulanmu, baik yang masih baru atau yang sudah lama, kepada siapakah kau menaruh iman, percaya, pengharapan? Jangan hatimu kalut seperti Maria. Jangan sampai kau kehilangan imanmu, pengharapanmu, kasihmu kepada Yesus gara-gara kesusahan, penderitaan akibat pada COVID ini. Secara ekonomi mungkin berdampak terhadap usaha pekerjaan, terhadap cita-cita, terhadap masa depan. Engkau harus terus berlari. Jangan lumpuh imanmu. Oh, haleluya. Coba rasakan kembali. Apakah Tuhan itu sudah hilang dari hidupmu? Atau masih kau bisa rasakan kehadiran Tuhan di hatimu? Engkau masih bisa menyembah, mengatakan terima kasih Tuhan. Aku bersyukur ya Tuhan. Mari kita tinggal lagi pujian syukur. Nanti kita akan menyembah Tuhan. Rasakan kembali kehadiran Tuhan. Pujian dan angkat tanganmu bagi Tuhan. Ucapkan terima kasih. Haleluya.
sampai justru kehilangan Tuhan di hidup kami. Di hari-hari ini wajah Tuhan harus semakin nyata dalam hidup kami. Belas kasihan Tuhan harus justru semakin kami rasakan. Terima kasih Bapa, sekali lagi Engkau yang mengetahui keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan siaran ini. Hamba berdoa Tuhan, masalah apapun yang sedang menghadapi, pergumulan, sakit, penyakit, kelumpuhan, saat ini semua kami tolak dan kami usirkan di dalam nama Yesus. Engkau darah domba Allah yang berkuasa, yang lumpuh secara rohani dipulihkan, dibangkitkan kembali imannya, pengharapannya menyala kembali, berseru kepada Tuhan, berpengharapan kembali. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Iman kami dibaharui, iman kami dikotakkan kembali kepada surga. Wajah Tuhan yang samar, bahkan yang sempat hilang, nyata kembali, menyertai kami, menjaga kami, memelihara kami hari lepas hari sampai kepada akhir hidup kami. Tuhan menyertai kami. Terpujilah Engkau. Terima kasih. Materaikan firman-Mu di hati kami menjadi kekuatan. Demikian kami doakan gereja-gereja lain, hamba-hamba Tuhan yang sedang live hari ini. Seperti kami, Tuhan kiranya menolong, menyertai mereka juga, buka jalan. Kami doakan bangsa negara kami berkati dalam segala upaya yang dilakukan untuk boleh, haleluya, mengantisipasi penyebaran COVID ini. Kami berdoa Tuhan Yesus bahwa sebagian daerah-daerah akan memulai kehidupan new normal. Tuhan, apapun kebijakan yang diambil, biarlah Engkau memberkati. Demikian daerah-daerah lain yang masih daerah merah, yang masih terus bergejolak, jumlah penderita masih makin banyak. Tuhan juga berkemurahan. Kami percaya pada akhirnya bangsa kami akan diluputkan dari wabah ini Tuhan. Setidaknya, haleluya, kami boleh memasuki keadaan pada new normal itu Tuhan Yesus, dengan segala banyak hal-hal yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati presiden kami, para petinggi negara, pengambil kebijakan, tim gugus kerja, aparat keamanan, TNI Polri, berkati semua. Terima kasih persembahan kami malam hari ini. Terimalah itu, mudah-mudahan kemuliaan nama Tuhan, korban kembalikan berlipat kali ganda. Nah, kalau sebentar nanti kami berakhir, ibadah kami sertai kami, maka kami istirahat kami nanti malam, mulai kami berkemas dengan besok pagi kami kembali memuji Tuhan. Akhirnya kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus melalui firman dan korbannya, dikusertakan persekutuan Roh Kudus. Dia yang menghibur menyertai kita malam hari ini. San Maranatha, Yesus datang pada kali kemunculan kita. Pulanglah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya, katakan amin. Bapa, terima kasih. Amen.
tekun dalam doa dan hubungan dengan Tuhan. Ya, keadaan kita masih seperti ini. Nanti sembari kita menunggu bagaimana nanti petunjuk dari pemerintah untuk kita boleh bertindak selanjutnya. Pikir jalan itu hari-hari seperti sekarang. Demikian, selamat malam buat kita semua. Salam.